Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang bertemu melewat lewat Zoom meeting nih Ustadz. Iya Eh, Pak. Kali ini pertemuan kita dalam rangka tugas kepengawasan kami, yaitu Iya iya. mengidentifikasi tingkat kesadaran, kemudian Heeh. merefleksi apa yang Ustadz sebagai kepala madrasah dalam rangka memimpin madrasah aliyah al-baqiyatus sholihat. Jadi kita mulai saja Ustadz. Iya Pak. Eh, ada Iya. beberapa pertanyaan nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan menggali atau merefleksi tingkat kesadaran dalam membangun komitmen perubahan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya ketahui tentang kekuatan dan kelebihan Madrasah Al-Baqiratus Sholihat? Mungkin pertanyaannya kelemahan dan kekuatan apa? Iya, boleh. Boleh langsung Bukan dua-duanya. kelebihan, kekuatan ya. Ya, Jadi saya bercerita tentang kekuatan dulu Pak ya. ya. Kalau kekuatan Pak, tentunya madrasah kami ini dinaungi oleh sebuah pondok pesantren Al-Baqiratus Sholihat. Jadi yang mana di sebuah pesantren ini masih dikategorikan pesantren yang masih salafi murni, Pak. Jadi ciri-ciri khas salafi murni itu adalah masih banyak pengajian-pengajian kitab kuning. Nah, itu yang original jadi, Pak. Sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat yang ingin menyekolah anaknya di pondok pesantren, dapat belajar kitab kuning sekaligus dapat pelajaran kurikulum negara dan lulus mendapatkan ijazah formal yang standar internasional bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Dulu Hmm, Pak ya, ya. sebelum adanya madrasah sekolah formal ini, Hmm, banyak wali santri itu datang mau daftarkan siswanya. hmm, Ketika ditanya bisa ada anak saya ini nyambung kuliah, hmm, nah, kami tidak punya ijazah formal itu. hmm, Lalu kami rapatlah dengan pengurus. hmm, Ini saya dengar cerita dari senior kami Pak. Pada waktu saya belum ada, ya, saya Ustaz. belum masuk lagi Pak. Hmm, Di tahun 2003 nggak salah tuh Pak. ya. Jadi rapatlah dengan pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Hmm, Abdul Wahab. ya. Jadi beliau mengatakan buatlah sekolah formal, lakukan laksanakan dengan sebenar-benarnya. Kami buka Pak, sekali kami buka Hmm, ternyata grafiknya setiap tahunnya menaik, mulai hmm. dari satu rombel, tahun depan naik lagi dua rombel, tiga rombel, akhirnya sampai saat ini sudah 20-an rombel. Masya Allah. Karena daya tarik tadi Pak adanya pondok pesantren tadi. Hmm, Nah, jadi kami memisahkan Pak antara yang pendidikan pondok pesantrennya dengan pendidikan madrasi atau yang formal tadi Pak. Nah, dan kami juga punya aturan eh, bila mana ada yang santri mau pondok pesantren, pendidikan formal ini pilihan kedua. Pilihan wajibnya adalah pondok pesantren. Nah, tidak bisa milih yang formalnya, pesantrennya tidak. hmm, Nah, tapi kalau ada yang ngambil pesantrennya, formalnya tidak, tidak Pak. Cuman hanya sebagian 3% lah dari hmm, siswa 800 orang itu paling 3% yang tidak ambil formalnya Pak. hmm. Nah, Artinya itu salah satu Pak sisanya keuntungannya. berarti mengambil yang non formal ya, mereka lebih Iya. mengutamakan sana ya. Hmm, Heeh.
Karena gini Pak, rata-rata siswa ini ada yang punya cita-cita kan, Mm. nak jadi dokter, nak jadi Iya, polisi, nak jadi iya. tentara. Nah, ya. Kalau kami dari guru ini Pak mau nak jadi apa silahkan, yang penting ini amalkan basic agama untuk kehidupan setelah yang akan datang gitu untuk di apa dijalani gitu. Mm. Nah, ini salah satu Pak ya. Yang kedua, guru-guru di sini Pak ya. Ini kita masih cerita pondoknya Pak menjadi daya tarik tadi. Masih Ya. banyak guru-guru yang tua, guru-guru yang bisa apa sesepuh gitu Pak. Yang Mm. masih apa sangat ahli di bidangnya masing-masing di bidang kitab tadi. Kemudian lagi Pak di sini pusatnya Tarkoh Pak, Apa yang tuh, Sat? sebagaimana Tarikoh. Motorika. Oh ya. Nah, jadi setiap tahun kan ada haul di sini. Nah, jadi adanya haul itu kan jamaah itu banyak tuh Pak. Ada yang dalam Kuala Tungkal, ada di luar provinsi Jambi, bahkan datang pula dari Malaysia, dari Oh, Singapura. ya. Sehingga pondok pesantren ini dikenal sekaligus madrasah aliyah pun juga ikut terkenal Pak. Iya. Nah, jadi kami pernah eh, menanyakan ke bagian PK Pontren, Mm. ternyata di Provinsi Jambi ini yang masih banyak santrinya itu satu-satunya di Kuala Tungkal nih Pak, Albert Hmm. Solehat. Kalau boleh As'ad tahu berapa sekarang santrinya, Ustaz? sekitar 1.600-an gitu Pak. Dulu 1.800 Pak, semenjak akhir COVID ini ekonomi menurun tinggal segitulah lagi. Berarti santri yang dari 1.600 tuh kemarin 22 lokal ya untuk anak kita ya, Ustaz ya? Itu Pak masih dibagi ada MTS. Iya, iya. Kalau kita Rata-rata satu lokalnya, Bu lokalnya Alia? Pak ya 30-an Pak. 30. Iya. Karena sudah di apa diatur dalam simpatika itu kalau lebih dia tidak dianggap lokal gitu, tidak dianggap rombel. Iya, iya. Jadi santri kami ini Pak sekitar 700-an lah kalau yang aliyah. Sisanya itu MTS, ada lagi namanya MDW, apa namanya tuh istiqdat. Istiqdat itu hanya 1 tahun sebagai dasar untuk masuk ke jenjang MTS. Ada yang lain, Ustaz? Tentang kelebihan apa kekuatan yang Ustaz ketahui. Sekarang mungkin seperti Sarpras, Kalau Sarpas sudah Pak kami sudah masih banyak memadai, Ustaz ya? banyak banyak masih kurang Pak. Yang jelas itulah Pak keuntungan kami. Berbanding enggak, Ustaz? Ya? Keuntungan kami di bawah naungan pondok pesantren, orang tuanya itu yakin untuk nitipkan anaknya karena keutamaannya kan kalau di pondok pesantren pergaulan itu Pak Oh terjaga iya. gitu. Oh Satu iya kan betul. eh, Artinya kalau kekuatan ini menjadi daya tarik bagi orang tua untuk menitipkan atau sekolah di Madrasah Ali Al Baqir Sholihat, Ustaz ya. iya Kemudian ah, kitab-kitabnya juga guru-gurunya juga mumpuni di bidang itu, gitu Ustaz ya. iya Dari betul Pak. sana setelah Ustaz perdalam lagi, adakah kelemahan di sana Ustaz dapati? Kalau kelemahan Pak ya dari segi kita dari sekolah madrasah yang formal ini anak ini lelah Pak. Capek ya kalau Contoh kalau dari istirahatnya dari jam jam berapa belajar Ustaz? tadi, dari jam Ya? belajar pagi, dari pagi masuk Pak jam 7.30. Mm-mm. Istirahat nanti jam 11.30. Nanti nyambung lagi jam 2. Sampai jam berapa Ustaz tuh? Jam 2.
Nanti jam 11.30 itu istirahat Pak, sholat Mm-mm. berjamaah, kemudian Mm-mm. lagi wiritan, habis itu ada pengajian lagi, nyambung lagi sekolah Mm-mm. sampai jam 4, baru sholat berjamaah, makan makan malamnya sore Pak. Hmm. Iya, Jadi jadi dia Ananda kita nih, santri kita nih istirahatnya di antara jam setengah lima sampai jam 6 sore ya, Ustaz ya? iya, Malam sebelum jadul itu juga sambung ada lagi. Pak. Malam sambung lagi Pak. Habis Isya ada lagi pengajian, habis maghrib ada pengajian Masya sampai Allah. jam 10. Nah, jadi begitu sangat capek Pak. Tapi bagaimanapun kami sudah memotivasinya. Kalau Mm-mm. pengen jadi orang ya harus melawan rasa capek itu. Nah, jadi terkadang kalau sudah siang ini di lokal itu siswa. Halo, halo Ustaz. Halo Ustaz, terputus. Terputus Ustaz tadi. Ah, Terputus. tersebut, iya terputus Pak. Ya. Ya kita lanjut lagi Pak. Ya lanjut Ustaz. Ya. Iya, Dari kelemahan yang ada Ustaz, kalau dari lelahnya itu apa yang dilakukan Ustaz terhadap mereka? Mungkin pada saat belajar diberikan kesempatan untuk ada jeda-jeda istirahat yang pagi dengan yang sore itu. Ada jeda ada untuk istirahat siang, misalnya tidur siang gitu. Diberikan kesempatan nggak? biasanya Pak dari jam 1 itu sampai jam 2. Oh ya. Ada yang memantau nggak Ustaz di kakak kelas apa gimana gitu untuk bisa istirahat siang mereka? Itu kalau dari pihak pondok ada Pak. Oh ada ya. Ya, karena kan itu sudah wewenangnya pondok Pak. Kalau madrasah kita pas kegiatan itu kan. Oh iya iya iya. Artinya kita ada kerjasama dengan mereka ya. Iya Pak. Oh Selalu iya. koordinasi kami Pak. Iya terintegrasi betul dia kan terintegrasi. Madrasah. Ya, Ustaz, tadi sudah didapatkan kelebihan dan kelemahan ya. Berarti itu sajalah kelemahan apa yang lain Ustaz? Ada Pak, seperti Sapras. Ya, Kami Satgas sebenarnya gimana? Pak ya, kami sebenarnya ini kan pengen nak buat jurusan lagi gitu. Seperti jurusan IPA, IPS gitu Pak. Sementara ini kan kami cuma satu jurusan Pak, jurusan keagamaan. Nah, karena kami ini masih minim Saprasnya, seperti perpustakaan kami ini masih sedikit Pak koleksi buku. Perpustakaan. Meskipun ya mau nak dibangun lagi Pak, anu perpustakaannya nak ganti beton Oh, Masya Allah. tahun ini ya. Sudah ada ancang-ancang Kalau dapat bantuan Ustaz ya? Enggak, belum maksudnya ada Pak. Ini sudah memang ada rencana. dari pengasuh kami ini Pak, Hmm? dia orang yang ikhlas Hmm? menggunakan uangnya sendiri untuk bangun bangunan. Itu sudah banyak lokal dibangunnya di belakang Pak. Oh. Permanen semua tingkat 2. Rencana nak bangun lagi perpustakaan tingkat 2 katanya. Di Oh. atas ruang baca, di bawah buku. Hmm. Tahun ini rencana Nah, Ustaz ya? iya tahun inilah Pak. Ini Oh. mungkin kendala istri beliau lagi sakit dibawa ke Malaka. Jadi konsentrasi ngurus ngurus keluarga dulu kan. Iya. Kalau Nah, boleh tahu pengasuhnya siapa Ustaz? Kiai Haji Abdul Hakim SAG Pak. Oh, Ustaz Hakim. Oh, iya iya. Hakim. Ya, oke Kalau Ustaz. untuk Mm-mm. Pak ya, kalau untuk tenaganya Pak, kami sudah siapkan kemarin Pak ikut pelatihan perpustakaan di Jambi. Oh, sudah mendapat sertifikatnya? Sudah dapat sertifikatnya Pak. Oh, Insya Allah. Sip. Nah, jadi kami pengkaderan itu dulu Pak. Jadi kalau sudah bangunan siap kan, tinggal
cari buku lagi. Iya. Saya juga berharap Ustadz nanti kalau ada diklat apa selain kepala perpus, mungkin ada diklat kepala labor, mungkin bisa juga diikutkan nanti ke depan kan. Ah, Ya, kalau ada kesempatan juga. Oh iya Ustadz, terkait dengan penjurusan tadi, iya, iya, kan sekarang kan sudah kurikulum merdeka. Ini, nah ini akan menjadi eh, PR kita bersama lah ya. Nanti kita bertemu iya, kembali. eh, Bagaimana untuk ke depan eh, ter- terkait penjurusan tadi. Sebenarnya bukan iya, iya, tidak baik, ada baik. lagi yang IPAS itu ada sekarang peminatan. Jadi Oh, kita peminatan. Oh, meramu nanti mapel-mapel, kemudian iya, kita iya. jadikan peminatan-peminatan. Oke, Ustaz. Terkait selanjutnya terkait dengan program kerja, Ustaz. Iya, iya. Adakah eh, program kerja yang sekarang dengan yang tahun lalu dengan tahun sebelumnya, adakah berbeda atau sama? Bercerita tentang program kerja, Pak ya. Itu Mhm. biasanya kami susun berdasarkan rapat pengurus dan guru biasanya, Pak. Nah, jadi biar lebih transparan kan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun ajaran akan datang dengan Mhm. mengevaluasi kegiatan sesudahnya. Tentunya ada perbedaan, Pak. Biasanya itu kalau program kerja itu kalau misalnya kegiatannya bertambah banyak, program madrasah itu ada, nambah lagi tentunya berbeda. Kemarin tahun ini kami tambah ada program dari kepala madrasah khusus kelas 3 itu Mhm. mereka ditambahkan pelajaran ekstra komputer, Pak. Ternyata banyak peminatnya, Pak. Hmm. Terus program Word, Excel. Oh. Kemudian lagi karena minatnya ini banyak masuk ke sekolah agama, ke UIN. Hmm. Nah, yang mana di UIN itu kan ada tes, tes baca Al-Quran. Iya. Jadi kami eh, menguatkan tahsin wa tahfiznya, Pak. Khusus Hmm. juz 30. Jadi bukan Oh. 30 juz, Pak, juz 30 saja. Nah, jadi bacaannya bagus, hafalannya Mhm. bagus. Hmm. Nah, Ini sudah dilakukan Ustaz ya? ini sudah, Pak, Sudah ada dilakukan. kurikulumnya. Iya, Dan dampaknya sudah terlihat Ustaz ya? iya, Pak. Karena kami begini, Pak, kami katakan kepada siswa itu ini syarat untuk mengambil ijazah. Nah, Hmm. padahal pelaksanaannya seandainya tidak hafal, kami masih toleransi, Pak. Karena kan begini, tidak semuanya santri itu cerdas. Kalau Ya. tidak sanggup 730 sampai waduha jadilah waduha ke bawah. Mhm. Mhm. Karena kalian yang laki-laki ini kan bakal jadi imam nanti, Pak. Iya, benar-benar. Balik kampung mana sekolah katanya? Sekolah di pondok. Nah, itu silahkan jadi imam katanya. Jadi mereka kalau sudah punya pembekalan seperti ini, mereka lebih percaya diri, Pak, dia nanti. Iya. Nah, Artinya berarti ilmu-ilmu terapan yang iya, Pak, ditanamkan ya? tanamkan untuk program ini. Hmm. Sudah berjalan berapa lama nih Ustaz? Ini Apakah sudah 3 tahun nih, Pak. sudah 3 tahun? 3 tahun. Terus untuk akan datang untuk tahun ini kira-kira ada gambaran enggak Ustaz? Ada program baru atau melanjutkan yang lama? Adakah Tentunya kami dievaluasi? masih melanjutkan yang lama, mengevaluasi yang ada, Pak. Nah, Mm-mm. tapi desa khususnya ini sepertinya ada tambahan lagi, Mm-mm. pelatihan khutbah Jumat. Oh iya. Sip. Ya, ini khusus laki-laki nih, Pak. Sudah mau akan diterapkan Ustaz ya? Ya, ini tapi ya mau saya terapkan, Pak. Karena ini kan kalau dalam kurikulum negara kan kita tidak ada tuh, Pak. Jadi Iya, kita benar. memang khusus aja gitu.
malah ini kalau misalnya mau dijadikan project bisa juga Ustaz. Iya, iya. Iya, nanti nanti kita integrasikan dengan menjadi project P5 P2RA-nya di Iya, pondok pesantren. Saya kira mungkin ilmu ini sangat apa ilmu ini termasuk ilmu terapan sih sebenarnya karena iya, eh, Pak. sangat bermanfaat seperti tadi saya ketemu dengan beberapa pondok pesantren eh, tentang praktek sholat jenazah. Jadi Iya, iya. mungkin ke depan saya sarankan juga kalau bisa beli boneka minikin, jadi itu sebagai Iya, alat Pak. praktek gitu kan. Kalau itu Pak, di madrasah kami tidak lagi, karena di pondok pesantren sudah melaksanakan yang seperti eh, mandi jenazah. Hmm? Nah, itu sudah diterapkan di pondok pesantrennya. Jadi madrasah tidak lagi menerapkan. Oh, oh iya iya. Nah, sudah kami skalanya masih kecil Pak, jus 30. Sebenarnya di pondok pesantren sudah ada sampai 5 jus, 30 jus sudah Hmm. ada. Lembaga-lembaganya sudah ada tersendiri. Cuman Oh. karena kadang-kadang juga kan ini Pak, anak-anak ini ada yang tidak serius juga Mm-mm. misalnya cuman nak ngejar yang negeri ini supaya nak Mm. masuk kuliah. Iya Nah, iya. ini kita disayangkan nih. Ijazahnya Hmm. ada tapi ilmunya tidak ada punya. Makanya Hmm. target kami dari Madrasah Aliyah ini minimal dia bisa hafal juz 30. Kalau Iya. tidak dari duha ke bawah jadilah. Mm-mm. Tapi tidak semua siswa Pak, ada sebagian kecil lah. Yang target itu cuma mengejar yang sekolah negerinya, kadang-kadang pondoknya masih setahun tinggalkan. Itu Hmm. yang kami wanti-wanti Pak. Karena kami tidak berhak kan menahan orang, menahan siswa. Dia katanya tak sanggup lagi nunggu setahun, dia Iya. mau nyambung kuliah, sudah mendaftar pula lagi dah. Kami sudah nyerah dah. Kami kasih ijazah yang tahun ini misalnya Pak. Nah, Iya. silahkan untuk menyambung. Cuma itu skalanya paling-paling Pak hanya 3% lah. Dari sekian lulus 200-an orang, satu Hmm. tahun itu paling 3% lah Pak yang seperti itu. Hmm. Sementara yang lain masih bertahan untuk menyelesaikan pendidikan pondok pesantren. Hmm. Ada yang mau disampaikan Ustaz yang lain? Mungkin ada yang bisa dibantu oleh pengawas begitu. Eh, Tengok catatan dulu. Kadang-kadang bisa lupa nih. Apalagi pakai layar seperti ini kan jarang-jarang sekali. Halo? Halo Ustaz? Ya Ustaz? Halo Ustaz? Halo Ustaz? Halo Ustaz? Assalamualaikum.
Ya, Ustaz. Assalamualaikum.